Oke, Fani, let's go. Kita belajar. Hari ini belajar matematika. Dapat kiriman PPT dari ibu guru. Hari ini tidak dilakukan Zoom meeting karena untuk saving kuota. Maka ibunya sekarang kebagian menjelaskan. Oke, kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi pada hari ini adalah tentang bentuk aljabar. Bab 1 sudah dilalui kemarin, terkait atau berkaitan dengan materi berikut ini. Jadi kalau materi pada bab 1 kemarin tidak dipahami, maka pada bab 2 ini akan kesulitan juga. Jadi diharapkan Fani sudah paham dengan bab 1-nya. Oke, kita mulai dengan unsur-unsur pada bentuk aljabar. Perhatikan contoh bentuk aljabar 2x ditambah 4. Ini berarti bentuk aljabarnya ini terdiri dari 2 suku. Apa sih itu suku? Bukan suku yang dalam arti bahasa Sunda kaki ya. Suku di sini bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi, di dalam aljabar itu ada 2 jenis bentuk suku aljabar, yaitu suku yang sejenis atau suku tidak sejenis. Nah, perhatikan ini. Di dalam bentuk aljabar itu ada yang namanya variabel atau peubah, ada yang namanya koefisien, ada yang namanya konstanta. Jadi variabel itu simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Nah, Dek, tolong perhatikan nih. Simbol-simbolnya ini biasanya digunakannya itu bentuk aljabarnya abjad kecil. Misalkan X, Y, M, N, S, T, V, Q. Seperti itu ya. Tapi ditulisnya hurufnya kecil. Nah, kalau koefisien, bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Jadi, kalau koefisien itu ada sebuah bilangan, kemudian di sampingnya itu ada huruf atau ada variabel, itu namanya koefisien. Oke. Nah, ada lagi konstanta. Konstanta itu dia bagian dari aljabar tapi tidak memuat variabel. Oke, perhatikan ini contohnya. 2x plus 4. Ini ada berapa suku? 2. Suku pertama, 2. Suku kedua, 4 ya. Oke. Kemudian perhatikan. Ada berapa variabel di sini? Variabel. 1. Yaitu X ya. Oke. Yang mana yang disebut koefisien? 2. Kenapa? Karena dia di sebelahnya ini disertai oleh variabel X, sehingga 2 ini dia adalah koefisien dari X. Oke? Nah, kemudian siapa 4 ini? Konstan. Oke, 4 ini konstanta. Kenapa dia disebut konstanta? Karena dia tidak memiliki variabel. Oke. Sekarang perhatikan lagi slide berikutnya. Jadi bentuk aljabar itu ada 1 suku, 2 suku, 3 suku, dan banyak suku lainnya lagi ya. Nah, perhatikan yang 1 suku, 3y, x kuadrat, min 4x, 2m, 2t, seperti itu ya. Jadi dia kalau 1 suku berarti tidak ada operasi jumlah atau operasi selisih. Oke, lihat yang bentuk aljabar 2 suku. X kuadrat min 4. 5y plus 6. Oke, lihat yang x kuadrat min 4. Ada berapa suku ini? 2, yaitu suku x kuadrat, suku pertama, suku kedua negatif 4. Oke. Berapa koefisien dari x pangkat 2? Koefisien dari x pangkat 2? 1. Bukan, di sini nggak ada bilangannya.
Kalau tidak ada bilangannya itu artinya dia ada angka 1. Karena 1x pangkat 2 itu artinya 1 kali x pangkat 2, yaitu x pangkat 2. Oke. Negatif 4 ini siapa? Konstanta. Jadi kalau ditanya berapa konstantanya, bukan 4 tapi negatif 4. Oke. Sekarang lihat bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. 3x kuadrat min 5x plus 4 ya. Ini ada berapa suku? 3. Suku pertama 3x kuadrat. Suku kedua Negatif 5x. Suku ketiga 4. Oke. Ada berapa variabel? Ada 2. Variabel apa saja? X kuadrat sama x. Oke. Siapa koefisien x pangkat 2? Ya. Kok siapa yang nanyanya? Koefisien dari x? 5. Koefisien dari x? 5. Koefisien dari x? Negatif 5. Oke, jangan lupa ya, lihat tanda di depannya. Jadi pelajaran bilangan bulat di bab 1-nya itu harus tetap dibawa dan dipahami pada bab 2 ini. Konstantanya berapa? 4. Oke. Sekarang perhatikan. Ada suku yang sejenis, ada suku yang tidak sejenis. Nih, perhatikan. Yang pertama, suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama, di mana variabelnya berpangkat sama. Lihat, perhatikan ini. 3P dan negatif 2V. Sama tidak? Sama. Tetapi kalau nanti adik ketemu 3P, kemudian 2P pangkat 3. Sama tidak? Walaupun sama-sama P, tapi pangkatnya beda, dia bukan suku sejenis. Oke? Nah, ada juga suku tak sejenis. Berarti dia variabelnya tidak sama. Coba sekarang perhatikan. Ditulis nih. 5A dikurangi 2C dikurangi 3B dikurangi 2B ditambah 3A dikurangi 5C. Nah, ini ada berapa suku? Itu ada 3. Kenapa? Padahal ini kalau dilihat seolah-olah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata dia ada 3 suku. Kenapa? Karena ini bisa kita sederhanakan. Lihat dulu, 5A ada kawannya enggak? Ada. Berapa? 3A. 3A. Berarti tuliskan lagi berdampingan yang sama dengan yang sama dulu. Berarti 5A ditambah 3A. Kemudian negatif dikurang 2C. B dulu aja biar nyusun. Jadi berapa? 3B Terus kurang 2B. Oke, terus 2C kurang 5C. Oke, silahkan. 5A ditambah 3A. Jadi berapa? 8. Silahkan ditulis. Berarti 8A. Kemudian sekarang ketemu apa? Negatif 2B dikurangi 3B negatif 2 dikurang 2B. Berarti jadi negatif 5B. Oke. Kemudian C-nya dikurangi 2C dikurangi 5C. Jadi berapa C? Min 7C. Ya. Berarti ini sama dengan 8A dikurangi 5B dikurangi 7C. Nah, ini berarti kelihatan ada berapa suku? Ada 3. Jadi seperti itu ya. Nanti tanda kurang, dikurangi atau ditambah itu diingat-ingat lagi materi yang bab 1-nya. Jadi di sini ketemu negatif 2C, negatif 5C. Oh, berarti negatif 2 dikurangi 5. Jadi berapa? Jadi negatif 7. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Menyederhanakan bentuk aljabar.
2A ditambah 3A. Nah, kata Ibu, sebuah bentuk aljabar itu dia bisa dijumlahkan kalau variabelnya sama. Anggap nih, 2A ditambah 3A. Berarti 2 apel, Ade punya 2 apel, punya 3 apel. Dijumlahkan jadi berapa? 5 apel. Jadi 2 tambah 3, 5. Ini jadi 2A ditambah 3A itu jadi 5A. Oke, paham? Nah, tapi apa jadinya kalau Ibu punya 2A ditambah 3B? Bisa dijumlah nggak? Enggak, karena variabelnya beda. Yang satu apel, 2A. Yang berikutnya 3B, 3 banana. Ya, apel sama banana kan nggak bisa dijumlah kan? Masa jadi 5 banana terus jadi 5 apel gitu? Nggak bisa kan? Oke. Yang nomor 2, 8B ditambah negatif 7B. Artinya apa? 8 dikurangi 7. Jadi ini 1B. Ini variabelnya dia sama. Nah, jadi intinya kalau variabelnya sama bisa dijumlahkan atau bisa dilakukan operasi jumlah atau kurang. 5P min 2P. Variabelnya sama P kan? Berarti 5 kurangi 2, 3. Negatif 7Q dikurangi 9Q. Variabelnya sama Q. Berarti negatif 7 kurangi 9. Jadi berapa? Negatif 16. Paham ya? Lihat nih. Seperti yang slide tadi berikutnya yang Ibu jelasin. Jadi ini nanti bab satunya harus betul-betul dipahami lagi. Negatif 7 dikurangi 9. Berarti negatif 16. Kalau operasi-operasi pada bilangan bulatnya masih keder, masih lupa lagi yang bab 1 ya di bab 2-nya juga jadi kelimpungan lagi. Ngerti? Nanti dibaca-baca lagi bab satunya ya. Sekarang nomor 5. Nah, lihat ini. 3A kuadrat ditambah 2AB dikurangi 5AB dikurangi A pangkat 2. Ini mana yang variabelnya sama? A pangkat 2. Tadi kata Ibu juga dikerjakan dulu yang variabelnya sama. Oh, berarti 3 dikurangi 1A pangkat 2. Kemudian ini 2AB dikurangi 5AB. Sama kan variabelnya? Berarti dia bisa 2 dikurangi 5. 3 kurangi 1, 2. 2 kurangi 5, negatif 3. 2A pangkat 2 dikurangi 3AB. Bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena variabelnya sudah beda. Bisa dipahami? Shadaqallahul hadim. Mudah-mudahan ngerti. Kalau nggak ngerti, nanti ini bisa diputar-putar lagi ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.